Monique Risker adalah wanita feminis pro-Zionis yang sangat amat munafik, karena ketika dengan penuh duka dan geram sambil nangis ceramah ke kita berulang-ulang melalui YouTube-nya tentang perkausan 7 Oktober. Apakah para pahlawan kemerdekaan Indonesia memperkosa anak, memperkosa perempuan, membunuh bayi dan anak-anak? Ternyata orang Kristen yang menganggap laporan komisi yang diselidiki selama 2 tahun ini, Bapak Ibu, yang tidak ada bukti dari CCTV GoPro ataupun dashcam, yang menunjukkan bahwa itu masses atau massal. Tapi sebaliknya, setelah ceramain kita, bagaimana bisa Anda mempertanyakan perkausan 7 Oktober, begitu kita pertanyakan, kita dibilang rape apologist, dibilang sangat jahat, right? Pikir traumanya korban perempuan. Tapi dia sendiri bukan cuma pura-pura tidak tahu seperti yang dilakukan Abu Janda. Abu Janda masih mending, pura-pura nggak tahu kalau itu korban dari Gaza. Dia sendiri satu-satunya yang terang-terangan buat video dan post di YouTube, di komunitas post YouTube berkali-kali, terang-terangan menjustifikasi, menormalisasi, mendismiss, melindungi kasus pelecehan atau penelanjangan laki dan anak laki oleh IDF, perkosaan ke korban laki oleh tentara IDF atau anjing IDF di penjara. Dia terang-terangan buat video itu dan dengan entengnya menjustifikasi yang bukti laki dan anak laki ditelanjangi oleh IDF atau laki Gaza mengalami kekerasan seksual atau perkosaan oleh IDF atau anjing IDF di prisonnya Israel. Buktinya terdokumentasi dengan sangat baik karena ada footage-nya baik melalui CCTV atau mereka yang foto sendiri itu tentara, atau Israel TV mendiskusikan bagaimana melakukan ataupun mereka membenarkan kekerasan seksual ke laki-laki Gaza oleh tentara IDF. Jadi Monique Risker itu sangat munafik. Sudah munafik, masih gak tahu diri, gak sadar bahwa dirinya itu munafik. Dan ya kalau sudah munafik, nuduh orang munafik tapi dia sendiri masih gak sadar, terasa dia yang paling suci, apa itu namanya? Tidak seperti bukti dari sisi Monique Risker yang cuma mengandalkan laporan berjilid-jilid dari pemerintah Israel atau sekutunya yang membuat isu perkosaan 7 Oktober itu. Membantah video fakta Israel dan Monique Risker yang bilang, oh itu bukan pelecehan laki-laki karena laki-laki dicek bom jadi ditelanjangi. Itu bias, karena perempuan di Gaza juga dicek bom, tapi dicek dengan penuh privacy dan indoor. Sementara hanya laki dan anak laki yang ditelanjangi di publik, di foto, dan fotonya disebar-sebar dipakai Monique Risker juga. Yang memang tujuannya untuk melecehkan laki-laki dan anak laki-laki, karena waktu itu IDF sedang memainkan kartu feminis, ya, untuk membenarkan penyerangan mereka. Jadi seolah-olah mereka melindungi wanita Arab dari pria Arab atau Muslim yang mereka hobi label sebagai pervert atau mesum, kan? Juga di videonya fakta Israel atau Monique Risker, jelas dia menunjukkan kebohongan. Dia menarasikan semuanya adalah Hamas, jadi dicek telanjang. Yang ditelanjangi cuma Hamas, dia bilang. Ya, tapi dia skip gambar footage anak laki-laki 2 yang ditelanjangi. Karena kalau dia taruh gambar itu ketahuan, yang bukan Hamas, laki-laki juga ditelanjangi di publik dan di foto. Memang munafik ini satu, fakta Israel ini, si Monique Risker. Hayo lo, gimana dengan footage satu cewek yang tidak telanjang, setengah telanjang topless, setengah telanjang dada di atas truk? Ingat gak? Checkmate, kau kalah. Oh, nggak begitu. Anda bias, karena footage itu bukanlah bukti kuat menunjukkan bahwa perkosaan terjadi setelahnya, ya. Dan juga itu cuma satu, satu wanita. Jadi lupakan klaim Anda bahwa itu adalah massal yang Anda tulis 10.000 wanita.
Ya, itu cuma satu dan jadi tidak bisa menunjukkan bahwa klaim kalian benar. Itu bukan evidence yang kuat. Kalau kalian mengadakan laporan resmi, itu semua dikeluarkan oleh pemerintah Israel yang sedang menyerang Gaza atau dari organisasi yang sekutunya dengan pemerintahan Israel. Kalau yang netral, organisasi besar netral seperti UN Women bahkan tidak diizinkan untuk melakukan penelitian independen apakah ada perkosaan pada 7. UN Women sendiri yang katakan itu. Information. And I did mention like one of the challenges faced by the Israeli government, but which Dan juga UN Women bilang sebagian saksi salah kira, dia kira postmortem itu adalah bukti perkosaan, padahal itu adalah proses postmortem atau proses pembusukan jenazah. Sebelum saya tampilin bukti perkataan UN Women, ini yang Monique Risker tampilin di videonya. information that sexual violence, including rape, sexualized torture, cruel, inhuman, and degrading treatment, has been committed against. Ini yang dia skip. That were reported were found to be unfounded. In fact, I just want to add, there's a third one, Chloe, where there was an allegation that there were objects like knives inserted in the genitalia of a woman. I mean, like, the team reviewed the photos and we did not find anything like that. And I did mention like one of the challenges faced by the Israeli government, but which impacted our own work, was the fact that inaccurate, unreliable forensic conclusions were drawn by untrained volunteer first responders. And we give some examples. We give some examples in the report, such as interpreting an anal dilation as anal penetration, when according to our forensic expert, we've extensive burn damage. This is what you get, anal dilation, and the position of the body as a result of severe burn damage, again interpreted as being sexual violence. If I remember correctly, it's been a while since Dan yang lucu kalau kalian sadar fakta Israel atau Monique Risker ini, kalau PBB atau United Nations ngomongnya untungin Israel, dia selalu bilang ini buktinya, bahkan PBB United Nations ngomong, ya kan? Tapi begitu bertentangan dengan pendapat Israel, dia langsung dengan simpelnya post atau buat video, oh itu United Nations atau PBB bias atau sudah pro pada teroris. Video footage interview anak laki yang menangis setelah ditelanjangi oleh tentara IDF. Oke. Pria yang diinterview dia merasa dilecehkan, ditelanjangi oleh IDF. TV di Israel yang diskusi membenarkan kekerasan seksual atau perkosaan kepada laki Palestina di penjaranya Israel. Footage laki-laki Gaza telanjang semua dan ada anjing-anjing herder IDF. Oke, dan dengan bukti footage yang begitu jelas. Oke. Oh ya, belum lagi kayak bukti laki dan anak laki yang footage-nya ditelanjangi dengan bukti yang begitu jelas, pelecehan atau perkosaan ke korban laki Gaza oleh tentara IDF. Ya, karena ada footage-nya yang terkonfirmasi. Si Monique Risker atau fakta Israel ini, si Monique Risker masih punya audacity, oke, dengan tidak tahu malunya bilang bahwa footage yang terkonfirmasi itu adalah quote-unquote palsu. Dengan mudahnya bilang begitu, oke. Sementara dia sendiri paling jago kalau ceramah mempertanyakan kenapa kalian tidak percaya perkosaan 7 Oktober. Kenapa kalian mempertanyakan bukti pada 7 Oktober? Yang emang tidak salah kalau kita pertanyakan, karena tidak ada bukti footage CCTV-nya atau GoPro-nya dari negara maju teknologi Israel bahwa itu massal. Kalau itu massal 1.000 atau 10.000 wanita, buktinya gampang banget melalui CCTV. Dia, si fakta Israel, si Monique Risker masih punya audacity dengan tidak tahu malunya buat post di community post YouTube atau buat video YouTube berkali-kali menjustifikasi, menormalisasi, mendefend, mendismiss korban laki Gaza, korban pelecehan, penelanjangan atau kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki Gaza tersebut, tapi masih dengan tidak tahu malunya, masih punya audacity buat video di YouTube dan juga buat artikel di community post-nya berkali-kali tentang ceramahin kita tentang
perkosaan 7 Oktober. Oke. Ceramahin kita, memarahi kita yang mempertanyakan bukti perkosaan 7 Oktober yang memang tidak ada bukti CCTV atau GoPro-nya bahwa itu massal. Oke, dan dia melabel kita manusia jahat. Dia di dalam videonya dengan penuh geram menangis berkata, "Oh, teroris sendiri aja kan sudah jahat ya. Apalagi kalau teroris ditambah perkosaan." Sambil menangis. Oke. Yang dilihat dari ribuan dokumen dan ratusan kesaksian. Bapak Ibu semua, teroris saja itu sudah jahat. Apalagi teroris seksual, terorisme seksual. Melakukan kekerasan dan teror, dan bentuk kekerasannya adalah memperkosa, memutilasi bagian organ tubuh, menyakiti saat sedang memperkosa dan lain sebagainya. Sekarang kalau kita lihat orang tua, pasangan, korban yang masih hidup yang tahu atau menyaksikan penderitaan para korban terorisme seksual itu, tentu dengan sejahtera mencuri sukacita Bapak Ibu. Jadi laporan ini betul-betul menunjukkan kita berada dalam pihak yang benar ketika menolak kekerasan dan teroris yang dilakukan Hamas. Karena mereka bersedia membunuh, mereka bersedia membakar rumah, mereka bersedia menculik, menawan. Tapi tidak ada terorisme seksual. Nah, Bapak Ibu semua, saya akan kasih linknya sehingga Ibu. Ternyata orang Kristen yang menganggap laporan Well, kalau ada orang yang satu-satunya orang yang buat video dan post di community post YouTube berkali-kali dengan santainya, dengan tidak tahu malunya menjustifikasi pelecehan dan perkosaan, itu kau, Monique Rizker, Fakta Israel, kau buat video dan post YouTube di community post berkali-kali juga buat video, terang-terangan menjustifikasi, menormalisasi, mendismiss pelecehan, penelanjangan laki dan anak laki, juga perkosaan laki-laki oleh tentara IDF atau anjing IDF di penjara. Satu-satunya itu kamu yang buat. Kalau pro Palestina, kayak saya mempertanyakan mana bukti CCTV 7 Oktober bahwa itu massal. Oke, jadi yang munafik itu kamu. Oke, yang kalau kamu bilang oh jahat sekali ya, udah mendukung teroris tambah teroris mendukung teroris perkosaan, itu tidak benar. Justru yang jahat kamu, sudah mendukung genosida, mendukung mass murder, oke, selama 3 tahun full, masih juga mendukung atau mendismiss, menormalisasi pelecehan atau perkosaan, kekerasan seksual yang dialami laki dan anak laki Gaza oleh tentara IDF. Bukan Hussein Gaza loh yang di video kamu tuduh mewajarkan atau mendinai perkosaan 7 Oktober. Oke. Karena yang berani buat video mendinai perkosaan dan pelecehan yang dialami laki Gaza itu satu-satunya cuma Monique Rizker sama Fakta Israel, YouTube-nya Fakta Israel yang terang-terangan menormalisasi pelecehan dan perkosaan yang dialami laki dan anak laki oleh IDF. Sedangkan Hussein Gaza, dia nggak pernah buat video mempertanyakan perkosaan 7 Oktober. Ya, setahu saya. Yang saya tahu dia cuma membuat respon cepat karena dalam live debat di TV, kamu Monique Rizker membawa isu perkosaan. Jadi dia bilang, menurut dia tidak ada buktinya, karena emang benar tidak salah mempertanyakan itu, karena memang tidak ada footage CCTV-nya, ya kan. Sementara buktinya cuma laporan dari pemerintah Israel, oke. Dan kalau kau bilang, oh itu jahat banget, bisa berani-berani mempertanyakan perkosaan, lah Monique Rizker Fakta Israel sendiri terang-terangan buat post di community post YouTube dan buat video YouTube. Oke, terang-terangan juga langsung bilang perkosaan yang dialami laki, pelecehan yang dialami laki dan anak laki, penelanjangan yang dialami laki dan anak laki, kekerasan seksual yang dialami laki di prisonnya IDF, itu semua palsu. Lah dia sendiri gak apa-apa ngomong begitu, yang padahal bukti footage-nya ada di internet. Dia sendiri gak apa-apa ngomong gitu, padahal bukti footage-nya ada, laki dilecehkan dan diperkosa oleh IDF. Oke. Tapi gantian kita mempertanyakan buktinya mana dari CCTV kalau itu massal yang 7 Oktober. Langsung kita dibilang apologize. Kan munafik sekali dia. Yang lebih parah, dia nggak sadar bahwa dia itu munafik dan dia merasa suci sekali membela ya Israel, junjungannya whatever lah. Terus pas Rita Wahyu, sesama teman Kristennya, buat artikel tentang yang 7 Oktober, si Monique Rizker langsung nangis dan klaim kenapa sesama Kristen tidak percaya adanya perkosaan 7 Oktober. yang Fakta Israel sedih Bapak Ibu, ternyata orang Kristen yang menganggap laporan komisi yang diteliti selama 2 tahun ini Bapak Ibu, kenapa buat
ya yang Rita Wahyu bilang dia percaya perkosaan 7 Oktober itu jahat, tapi dia tidak ingin adanya pembalasan yang overdosis seperti genosida ataupun kekerasan seksual balik ataupun penyiksaan lainnya. Dia tidak ingin ada itu, yang mana aku setuju dengan Rita Wahyu. Oke, nggak seperti Monique Rizker ini yang rasa dirinya suci, nangis-nangis, ngerasa dirinya kayak orang baik karena dia membela Israel, tapi dia mendukung pembunuhan, mass murder, genosida dan penyiksaan seksual lainnya ke laki-laki, perempuan, anak laki, anak perempuan di Gaza. Munafik abis tuh satu orang. Saya Chinese, dan ketika negara Cina maju begitu pesatnya, ya ada kebanggaan tersendiri juga, ya, jujur. Tapi begitu saya sadar bahwa ada tren menyakiti anjing, kucing atau binatang lainnya di Cina, oke, saya kritik itu habis-habisan, oke. Dan ini aku kasih lihat salah satu footage bukti bahwa aku berusaha meraise awareness di Cina, berusaha menyuarakan untuk binatang yang menjadi korban di Cina, oke, dan menekan pemerintah, bersuara untuk menekan pemerintah Cina agar membuat aturan yang melindungi binatang-binatang, bukan cuma anjing, kucing, babi, bebek dan lainnya, hewan ternak lainnya. Oke, nggak seperti Monique Rizker, Fakta Israel, yang apapun segala war crime IDF lakukan, dia bela terdepan, saking fanatik butanya, saking cinta mati butanya, dia tidak bisa objektif lagi. Bahkan tidak sadar kalau dirinya satu-satunya yang paling munafik. Dan dialah yang sebenarnya menormalisasi, mendukung, menjustifikasi pelecehan dan perkosaan yang dialami laki Gaza oleh tentara IDF. Bukan pro-Palestina yang mempertanyakan bukti CCTV. Yang lebih menjijikkan lagi dari Monique Rizker, Fakta Israel, dia buat artikel, dia cinta anjing, oke. Karena itu tidak mungkin orang Israel yang juga cinta anjing menggunakan anjing untuk menyiksa secara seksual laki-laki Gaza di penjara mereka. Yang mana argumennya sangat konyol. Kayak, oh karena orang Israel ada bawa anjing jalan-jalan di mall, itu bukti kita cinta anjing, karena itu anjing di militer nggak mungkin dipakai IDF untuk menyiksa secara seksual laki-laki Gaza yang dipenjarain. Itu kan argumen paling konyol yang pernah aku dengar, ya kan? Yang sayangnya para Kristen kira argumen itu sangat hebat, ya. Dan kalau kalian benar-benar pecinta anjing di tempat pertama, kalian tidak akan menggunakan anjing seperti yang dilakukan IDF untuk menjadi target pertama bom dari musuh. Oke, biar si IDF-nya selamat, anjingnya aja yang mati kena bom. Itu bukti mereka tidak cinta anjing, oke. Dan Monique Rizker, karena dia emang bukan pecinta anjing, melainkan pecinta Zionis Israel yang pura-pura jadi pecinta anjing. Oke, dia pikir argumen dia keren. Oh, orang Israel bawa anjing ke mall loh, jadi IDF juga cinta anjing. Oke, nggak mungkin kita pakai untuk merkos laki di penjara. Yang padahal kenyataannya anjing-anjing itu jadi korban untuk mati kena bom pertama, biar tentara IDF yang selamat. Biar tentara IDF bisa selamatin diri, mereka korbanin anjing-anjing tersebut. Oke, anjing tersebutlah yang sudah jadi korban, di frame seolah-olah mereka dicintai oleh tentara IDF sama si Monique Rizker satu ini, ya. Udah twist reality bahwa anjingnya adalah korban oleh IDF yang pengecut. Terus dia frame itu seolah-olah untuk menyanjung IDF sebagai pecinta anjing. Kan kurang ajar ini satu. Fakta Israel, Monique Rizker. Ya, kalau dia teriak-teriak orang shame on you di video dia, saya mau kasih tahu bahwa dialah yang shame on you. Shame on you Monique Rizker, shame on you Fakta Israel. Dan shame buat Kristen-Kristen yang bela buta dia. Ya, saya bingung. Oke. Dia kalau kita mempertanyakan mana bukti CCTV-nya bahwa itu masalah yang emang sampai sekarang saya belum lihat, oke, kita harus merasa bersalah gara-gara dia, oke, gara-gara dia ceramahin, oke, dan mengancam-ngancam bahwa itu melabel-label kita mempertanyakan bukti itu adalah rape apologist atau sangat jahat, ya, tidak berpikir trauma korban, ya.
tidak berpikir trauma korban perempuan, tapi dia sendiri, ya bukan cuma diam atau pura-pura tidak tahu, kayak Abu Janda mending begitu ada orang-orang Gaza korban, Abu Janda pura-pura gak tahu, pura-pura buta, ya. Tapi dia terang-terangan habis itu mendismiss, menjustifikasi laki korban perkosaan atau penelanjangan yang dengan mudahnya bilang itu palsu. Padahal footage-nya ada bertebaran di internet, kan nggak tahu diri nih fakta Israel dan Monique Rizker. Tapi kalau dia ngelakuin udah ada bukti bahwa laki korban ditelanjangi, anak laki korban ditelanjangi, lakinya korban kekerasan seksual di penjara oleh tentara IDF, di TV Israel diskusi tentang membenarkan perkosaan ke laki-laki Gaza di penjara mereka, udah ada buktinya. Dia sendiri dengan gampangnya bilang, oh itu palsu. Ada penelitian independen New York Times, oh itu palsu. Yang kalau kita yang mempertanyakan bukti dibilang jahat, gimana dengan dia yang buktinya udah jelas laki jadi korban pelecehan atau perkosaan, dia dengan gampangnya, dengan entengnya bilang palsu, yang padahal udah ada buktinya. Oke. Kalau kita mempertanyakan mana bukti 7 Oktober bahwa itu massal, mana bukti CCTV-nya, kita dibilang jahat, apalagi dia, gitu loh. Tapi masalahnya dia nggak sadar. Ya kan, kalau dia bilang pikirkan korban dari trauma perempuan Israel, ya gimana dengan korban laki, ya dan juga perempuan di Gaza, ya kan, yang juga mengalami hal semacam pelecehan dan kekerasan seksual. Nafik. Alasan lainnya, ini pemikiran pribadi saya, adalah adrenalin. Karena saya adalah aktivis, sering sekali sendiri ke publik on the spot protes. Ya, dan itu saya nervous banget sebelum, bahkan ketika melakukan itu nervous, anxiety, tangan sampai bergetar. Oke, adrenalin naik, ya tidak bisa berpikiran seks. Oke, karena lagi besar passionnya, sama yang dialami oleh Hamas di 7 Oktober. Mereka lagi passion, untuk melawan tentara IDF, lagi di tempat musuh, baru masuk, belum menang, dan dia tahu IDF akan menyerang balik, dan mereka di tengah-tengah kepungan, dan mereka sedang adrenalin, juga ada tugas menculik banyak orang untuk pertukaran sandera. Mereka pasti mengalami yang namanya nervous, karena bagaimanapun juga tetap manusia, dan tidak sempat berpikiran seks. Ya, mungkin 1 atau 2 orang gila yang jahat dari Hamas ya mungkin, tapi kalau bilang oh semua yang datang ke sono tiba-tiba berpikiran seks, itu konyol. Monique Rizker munafik, ceramah perkosaan 7 Oktober yang tidak ada CCTV-nya tapi mewajarkan penelanjangan laki dan anak laki oleh IDF. Cewek dicek dengan privacy, sementara cowok ditelanjangin di publik, melecehkan laki-laki.